but only if you listen to me. Come inside, if you're looking for answers, look at this start. Come on, need faster. Halo guys, hari ini kita lagi jalan-jalan di DPP Partai Nasdem. Kita dari kelompok 4 mata kuliah komunikasi politik. Nah, hari ini kita bakal nanya ini marketing dari Partai Nasdem itu kayak apa sih buat persiapan mereka di pemilu 2024. Nah, di sini ada Dari Gunawan, Gila Rivaldi, Dinur Falah, ada Rizka Dera Putri. ada gue Sofa Diamona. Jadi kita lagi makan siang di Nasdem Tower. Di sini. ada tugas dari mata kuliah komunikasi politik nih Pak tentang apa namanya marketing politik atau pemasaran politik. Nah kita ngambilnya Partai Nasdem Pak, gitu. Ingin ngambil apa namanya marketing Partai Nasdem itu gimana? Gitu. Nah sebelumnya saya mohon Bapak perkenalan diri dulu deh. Oke. Makasih. Sebelumnya nama saya Raden Letia Berkenugraha. Saya di Nasdem itu saat ini menjabat sebagai sekretaris DPD Partai Nasdem Jakarta Timur. Saya sudah bergabung dengan Nasdem itu sejak 2015. Udah lumayan lama ya Pak. Sudah lumayan lama. 2019 juga kemarin saya maju di Dapil 5 Jakarta Timur. Insya Allah 2024 saya maju lagi di Dapil 5 Jakarta Timur. Jadi kita mulai aja kali ya Pak. Boleh. Dalam waktu. Jadi pertanyaan pertama itu Pak, bagaimana sih cara Partai Nasdem ini melakukan proses marketing politik kepada masyarakat? Yang pertama kali itu adalah pasti Partai Nasdem ini mempunyai satu visi dan misi yang sangat utama. Nah, kalau tadi dikatakan bahwasanya bagaimana marketing Partai Nasdem itu mengenalkan partainya, ya sudah pasti kami harus turun kepada kalangan di bawah masyarakat. Nah, kami juga membagi segmentasi. Nah, sekarang ini kan ada generasi milenial. Suara generasi milenial ini nanti 2020 cukup banyak. Jadi sehingga targetan suara kami salah satunya adalah targetan milenial. Kalau caranya seperti apa? Kami pasti membagi klasifikasinya. Ketika memang target kita adalah generasi milenial, maka kita membuat program-program terkait dengan milenial. Terkait dengan misalkan dengan ibu-ibu gitu kan, kita membuat program ibu-ibu sehingga program-program kita memang bisa kena di kalangan seluruh masyarakat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang paling pasti dalam partai politik itu adalah harus mengetahui brandingnya partainya kita. Logonya kita itu harus tersampaikan, karena dalam nanti surat suara yang sudah pasti yang paling dipentingkan itu adalah bagaimana masyarakat itu bisa mencoblos logo partai politik tersebut. Seperti itu. Jadi dalam strategi marketing politik, Partai Nasdem sendiri membutuhkan semacam relawan nggak sih? Ya. Yang jelas kami mempunyai suatu struktur. Struktur itu dari tingkatan DPP, DPW, DPD, DPC maupun DPRT. Jadi kami mempunyai tingkatan itu dari nasional, lalu ke wilayah, provinsi, ke kota administrasi kabupaten, sampai kecamatan dan kelurahan. Sampai rantingan ranting berarti ya? Ya, ranting itu kita paling kalau berkaitan struktur di tingkatan ke kelurahan. Nah, bisa lagi kami membentuk itu satgas atau kami membentuk lagi sampai ke tingkat kota RW dan RT. Nah, sampai struktur itu benar-benar kita buat sedemikian khusus untuk bagaimana kita memperkenalkan Partai Nasdem kepada tingkatan masyarakat sampai ke bawah. Artinya strukturnya jelas itu, bukannya secara sukarela dari masyarakat. Ya, karena memang pendaftaran partai politik yang paling utama adalah adanya struktur di tingkatan. Jadi kalau misalkan
secara nanti verifikasi itu ada berbagai macam. Ketika memang verifikasi administrasi lolos, ada verifikasi faktual. Kalau misalkan memang struktur itu tidak ada atau tidak jelas, maka partai politik tidak akan diloloskan oleh KPU pada masa pendaftaran. Terus Nasdem ngebuka opsi nggak Pak untuk misalnya masyarakat luar pengen jadi relawan Nasdem tetapi nggak bergabung dalam strukturnya gitu? Ya, kami membagi beberapa pengkaderan. Itu ada namanya anggota, pengurus. Nah, kalau misalkan memang ada warga masyarakat yang mau menjadi bagian daripada Nasdem, mereka bisa sebagai konstituennya kita sebagai kader. Nah, kader itu bisa dia hanya sebagai seorang kader biasa, tapi bisa juga dia juga sebagai struktur yang ada di dalam pengurus. Seberapa penting relawan untuk Partai Nasdem sendiri? Sangat penting karena rodanya organisasi partai itu sudah pasti adalah struktur dan relawan. Itu tanpa adanya mereka kita tidak bisa melakukan penetrasi sampai ke dalam masyarakat di tingkat bawah. Gitu. Jadi seluruh segmentasi itu memang harus kita masuk agar partai kita ini bisa dikenal dan bisa dipilih pada saat itu. Kemudian gimana sih cara Partai Nasdem ini mendistribusikan pilihan kepada masyarakat tentang Partai Nasdem ini? Misalnya masyarakat itu harus memilih Partai Nasdem gitu. Yang pertama adalah di setiap daerah ya kami mempunyai beberapa anggota dewan. Nah, guna dan fungsinya anggota dewan itu adalah bagaimana bisa mengakomodir aspirasi masyarakat. Sehingga ketika memang anggota dewan ini bisa bekerja dengan baik, maka masyarakat tersebut bisa kita akomodir. Nah, itu menjadi bagian penting bagaimana masyarakat nanti bisa memilih Nasdem. Kedua, program-program yang memang ada di dalam pemerintahan atau program-program yang masuk Nasdem itu bisa kita sinergikan dengan masyarakat. Sehingga masyarakat bisa menilai bahwasannya kerja daripada Nasdem sebagai partai politik adalah memang menjaga dan mengawal kebijakan-kebijakan di masyarakat. Adapun kebijakan pemerintah yang memang harus kita kritisi, yaitu kita kritisi. Ada kebijakan yang memang seharusnya memang itu bisa berdampak untuk masyarakat, maka kita sosialisasikan kepada masyarakat. Seperti itu. Berarti salah satu ujung tombak pengenalan kepada masyarakat itu anggota dewannya. Salah satu anggota dewan, kemudian struktur partai. Karena setiap tingkatan itu pasti punya program kerja. Nah, sehingga program-program kerja tersebut itulah yang memang harus bisa kena di masyarakat sehingga masyarakat bisa percaya dan memilih Partai Nasdem. Nah, ke Partai Nasdem ini kan melekat banget dengan restorasi Indonesia ya. Nah, selain dari restorasi Indonesia itu apa sih yang menjadi program utama dari Partai Nasdem ini yang bisa ditawarkan kepada masyarakat? Yang sudah pasti adalah perubahan bagaimana Indonesia akan menjadi lebih baik. Kita mengawal program-program pemerintah yang selama ini sudah berjalan baik itu kita lanjutkan. Lalu memang menurut program-program tersebut memang belum berjalan dengan baik ya kita mengadakan perubahan seperti apa. Yang paling penting adalah kepentingan masyarakat pada skala ini. Itulah kemudian yang membuat koalisi Partai Nasdem ini sekarang dengan koalisi perubahan. Ya itu memang masih kita menunggu arahan dari di atas ya. Nah, selanjutnya Pak, cara menjelaskan program kampanye kepada masyarakat tadi mungkin melalui media sosial, media massa atau dengan cara Ya. Banyak berbagai macam cara kita mengenalkan partai ini kepada masyarakat atau visi misi baik dari partai politik ataupun para calegnya. Terlebih lagi yang paling penting sekarang adalah medsos. Ya, tapi yang paling penting lagi itu adalah canvassing. Canvassing adalah bagaimana kita itu bisa turun mengetuk pintu rumah dari satu rumah kepada rumah yang lain. Nah, itu metode yang paling efektif, door to door, karena tidak semua masyarakat di tingkat menengah ke bawah itu menggunakan sosial media. Dan dampak sosial media ini kan hanya pemberitahuan bahwasannya Partai Nasdem melakukan kegiatan, tapi kegiatan tersebut kan turun kepada masyarakat. Jadi seperti itu. Untuk Partai Nasdem sendiri Pak, kampanye seperti apa yang diyakini paling ampuh untuk pemilu 2024? Canvassing. Ya. Terus cara mempromosikan Partai Nasdem kepada masyarakat tadi kan salah satunya melalui canvassing itu seberapa akurat sih menurut Partai Nasdem bisa mengenal suara masyarakat? Ini menurut pendapat saya canvassing itu kurang lebih 80% bisa kena pada masyarakat. Karena kalau kita hanya memasang bendera di jalanan dan memasang atribut yang memang tidak ada targetannya, itu menurut saya kurang efektif. Karena ketika kita datang ke masyarakat menjelaskan suatu hal terkait dengan Nasdem, visi misinya Nasdem, apa yang dibawa oleh Nasdem, maka masyarakat akan terlihat
kerja nyata yang Nasdem memang jelas di sini. Tapi kalau kita hanya sekedar bahasa anak zaman sekarang flexing jadi sosial media ya itu nggak akan kena di masyarakat. Dan kita kan juga harus punya mental merubah bagaimana gaya masyarakat untuk bagaimana memilih suatu partai politik gitu. Nah, kan di masyarakat juga tertanam ya Pak, kalau misalnya partai politik itu melakukan kampanyenya menjelang pemilu doang nih, misalnya kan gitu. Ada nggak sih konsistensi yang ingin dilakukan oleh Partai Nasdem itu sampai ke setelah pemilu mendatang gitu? Nasdem selalu konsisten baik menjelang pemilu ataupun sebelum pemilu. Artinya segala sesuatu kebijakan pasti kita kawal, itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan misalkan anggota dewan, ada peraturan yang memang berguna untuk masyarakat, itu pasti kami dorong. Itu yang paling utama. Selanjutnya, tidak pernah putus program-program kita kepada masyarakat, baik itu di tingkatan atas maupun di tingkatan bawah. Jadi seluruh program pemerintah yang memang ada, Nasdem pasti akan memberikan program tersebut kepada masyarakat. Nah, untuk slogan Partai Nasdem ini apa Pak? Slogan Partai Nasdem untuk tim kampanyenya mungkin atau tim relawannya? Kalau nanya ke saya atau Partai Nasdem ya, kalau Partai Nasdem udah pasti gerakan perubahan. Tagline kita, karena bagaimanapun gerakan perubahan itu adalah hal-hal yang memang belum sesuai dengan apa yang pada idealnya, tapi kami akan menjadikan itu proporsi pada idealnya. Nah, kalau berbicara tentang gerakan perubahan nih Pak ya, kan di masyarakat itu banyak juga yang dipertanyakan ya, gerakan perubahan yang diinginkan Nasdem ini apa sih yang ingin dirubah dari Indonesia kan gitu? Apa sih Pak yang ingin dirubah? Banyak ya, kalau kita bicara dari segi ekonomi yang sudah pasti adalah kita kepengen ekonomi ini jadi merata. Ketua Umum selalu menyampaikan bahwasanya jangan sampai negeri kita di wilayah timur itu terlambat. Nah, ada ketimpangan sosial. Ketua Umum selalu kepingin adalah bahwasannya seluruh dari Sabang sampai Merauke itu menjadi rata, tidak ada pembeda-pembedaan. Itu yang menjadi salah satu untuk masyarakat. Karena itu bukan hanya sebatas omongan. Itu yang paling terpenting. Nah, Nasdem ini harus melahirkan pemimpin-pemimpin yang memang bisa mengawal seluruh kebijakan yang baik, bahkan membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Gitu. Karena yang namanya politik, yang namanya hukum itu kan tidak statis, semua dinamis. Nah, artinya dinamis itu adalah mengikuti perkembangan. Nah, jangan sampai kita berharap Nasdem ini menciptakan kader bisa melakukan perubahan sesuai dengan arah tujuan dan visi misinya. Seberapa percaya diri Pak Nasdem ini untuk bisa step up di 2020? Yang sudah pasti kami sudah membuktikan baik di DPR RI maupun di DPRD pimpinan kepala daerah yang memang menang, kami memang bekerja untuk masyarakat, dan itu bisa dilihat survei kami pada saat ini Nasdem itu memang meningkat, sehingga artinya indikator surveinya kita adalah berarti ada kepuasan dari masyarakat terkait dengan partai Nasdem, dan kami selalu terbuka apapun berkaitan dengan kebijakan dan akan Nasdem seperti apa, kami selalu terbuka kepada masyarakat. Mungkin demikian Pak. Oke. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama, mudah-mudahan bisa berguna dan bisa lulus dengan baik ya semua. Cita-citanya ya. Siap. Semoga Partai Nasdem bisa juga menggapai harapannya di masa mendatang. Siap. Informasi aja Pak. Halo guys, jadi itu dia isi vlog kita hari ini di DPP Partai Nasdem. Semoga apa yang kita paparkan dan tadi Bapak Raden Aditya udah kasih itu bisa menjawab semua pertanyaan kalian buat Partai Nasdem dan marketing dan positioning mereka di pemilu 2024. Makasih buat ikutin kita terus. So baby, come with me.